Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiza Kiatul Aziza dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika ilmu. Langsung saja simak pembahasannya ya. Yang pertama tentang pengertian etika ilmu. Etika ilmu terdiri dari dua kata. Yang pertama etika dan yang kedua adalah ilmu. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya watak, kesusilaan, atau adat. Sedangkan secara terminologi, etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik dan buruk. Etika secara umum dapat dilukiskan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipakai oleh seseorang atau suatu kelompok sebagai pegangan bagi tingkah laku. Yang sesuai dengan etika maka dianggap baik secara moral. Begitu juga sebaliknya. Tetapi kata etika mempunyai arti lain yaitu ilmu. Maksudnya seperti ini. Etika adalah ilmu tentang yang baik dan tentang yang buruk, tentang apa yang harus dilakukan oleh manusia dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu al-ilm yang artinya memahami, mengerti, atau mengetahui. Ilmu bukan sekedar pengetahuan saja, tetapi merangkum dari sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang telah disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang telah diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dari sudut pandang filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha untuk berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang telah dimilikinya. Ilmu pengetahuan merupakan produk dari epistemologi. Objek ilmu meliputi dua hal, yang pertama objek material dan kedua objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan seperti tubuh manusia adalah objek material dari ilmu kedokteran. Adapun objek formal adalah cara pandang tertentu tentang objek material tersebut, seperti pendekatan empiris dan eksperimen yang digunakan dalam ilmu kedokteran. Jadi, dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika ilmu adalah suatu analisis yang penerapannya diambil dari konsep benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab yang berarti memahami, mengerti, mengetahui apa yang akan dianalisis atau diyakini. Mudahnya seperti ini. Etika dalam ilmu maksudnya bagaimana tujuan, motif, dan motivasi dalam mencari ilmu dan mempergunakan ilmu dengan konsep baik dan buruk. Etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tingkah laku moral dapat dihampiri berdasarkan atas tiga macam pendekatan. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif adalah cara melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas. Etika deskriptif ini mempelajari moralitas yang terdapat pada individu, kebudayaan, atau subkultur tertentu. Oleh karena itu, etika deskriptif ini tidak memberikan penilaian apapun, ia hanya memaparkan. Etika deskriptif lebih bersifat netral, misalnya penggambaran tentang adat mengayau kepalau yang dilakukan oleh suku primitif. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif adalah suatu kajian terhadap ajaran norma baik dan buruk sebagai sesuatu fakta. Tidak perlu mengajukan alasan yang rasional terhadap ajaran itu, cukup merefleksikan mengapa hal itu sebagai sesuatu keharusan. Etika normatif terbagi menjadi dua. Yang pertama, etika umum. Etika umum ini membicarakan tentang kebaikan secara umum saja, dan etika khusus, yaitu etika yang membicarakan pertimbangan baik buruk dalam suatu bidang tertentu. Sedangkan yang ketiga, pendekatan yang ketiga adalah metaetika. Metaetika yaitu kajian etika yang ditujukan pada ungkapan-ungkapan etis, bahasa etis, atau bahasa yang dipergunakan dalam bidang moral dikaji secara logis. Metaetika menganalisis logika perbuatan dalam kaitan dengan baik atau buruk. Tingkatannya lebih tinggi lagi dari etika normatif. Tingkat etika ilmu. Untuk melacak kenetralan sebuah ilmu, maka ilmu terapan atau teknologi di dunia modern tidak dapat dijadikan sebagai indikator ilmu dalam kategori netral atau tidak netral. Kenetralan ilmu terletak pada pengetahuan yang masih asli, murni, tanpa pamrih, tanpa motif, atau guna. Artinya, ilmu akan netral bila bebas nilai secara moral dan sosial. Namun demikian, dalam perkembangan ilmu, tidak sedikit yang semestinya netral dan bertujuan baik karena dipraktikkan oleh ilmuwan yang disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor sosial politik, menyebabkan eksperimen dan penelitian yang dilakukan berkembang sesuai dengan kepentingannya.
Dalam konteks kenetralan ilmu yang kemudian menjadi tidak netral atau bahkan menjadi sesuatu yang traumatik, siapa yang mesti bertanggung jawab? Ilmu atau ilmuwannya? Apakah Albert Einstein harus bertanggung jawab atas bom-bom yang sebenarnya merupakan perwujudan secara praktis dari pandangan teori murninya mengenai interkonvertibilitas dari zat dan energi? Kaitan antara ilmu dan etika. Ilmu yang bersifat tidak terbatas dalam penggunaannya hendaknya harus selalu berlandaskan kepada etika. Kenapa harus etika? Karena etika dapat memberikan semacam batasan atau standarisasi yang mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Etika ini kemudian dirupakan ke dalam bentuk aturan tertulis yang secara sistematik dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Pada saat dibutuhkan, juga dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika atau rasional dinilai menyimpang dari kode etik. Ilmu sebagai asas moral atau etika mempunyai kegunaan khusus, yaitu kegunaan universal bagi umat manusia dalam meningkatkan martabat kemanusiaan. You look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and say